Shalom adik-adik, sahabat shalom. Shalom. Puji Bapak Yahweh, kita berkumpul lagi pada hari Sabat ini untuk beribadah Sabat ya. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, kali ini mau berdoa pembukaan dulu. Silakan kali. Oke adik-adik, sekarang kita mau siap masuk hadirat Tuhan di hari Sabat ini. Semuanya siapkan hatinya, angkat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Aba Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami bertemu kembali di hari Sabat ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, juga ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya sudah siap? Siap dong. Yuk berdiri, semangat ya. Let's Kita go. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dalam dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra. Oh oh oh, sungguh indah. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Semuanya siapkan hatinya, sikap menyembah, angkat tangannya, tutup matanya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
sahabat Shalom, adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih semua? Kakak Lina percaya pasti semua adik-adik sehat ya, pastinya dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan Yesus. Udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Kakak Lina bersyukur Kakak Lina hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik di hari Sabat ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman, karena kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan ya. Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya angkat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Aba Yahweh, dalam Tuhan Yesus Masia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, hari Sabat-Mu Tuhan, kami dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati kami, biarlah kami fokus Bapa mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati khususnya hamba dan juga adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Masia kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kakak Putri udah ceritain ya firman tentang Saulus minggu kemarin. Nah jadi siapa Saulus itu kita review lagi ya. Jadi Saulus itu adalah orang Farisi ya. Orang Farisi ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak suka gitu kalau melihat bangsanya tuh orang-orang tuh menyembah Tuhan Yesus gitu ya. Jadi orang Farisi ini tuh bisa dibilang orang jahat ya adik-adik. Nah Saulus itu termasuk di dalamnya. Nah kemudian dengan kasih Yesus, Tuhan Yesus ini memanggil Saulus untuk mengikut dia gitu ya. Jadi akhirnya Saulus dipanggil oleh Bapa Yahweh untuk mengikuti dia ya. Jadi Saulus ini udah bertobat ya adik-adik. Dia sekarang udah menjadi orang baik dan sekarang udah mengikuti Tuhan Yesus. Nah sekarang Kakak Lina mau ceritain bagaimana kehidupan Saulus ketika Saulus ini sudah mengikuti Tuhan Yesus ya. Bahkan dia juga sudah dibaptis gitu ya. Nah jadi adik-adik bisa baca nanti di kitab suci ya. Itu ada di Kisah Rasul 9 ayat 20 sampai 31. Adik-adik bisa baca di situ. Oke, Kakak Lina bacaan ya. Saulus mengakui Yesus sebagai juru selamat. Orang Kristen di kota Damsyik sangat heran mendengar bahwa Saulus yang datang hendak menganiaya mereka sudah dibaptis. Saulus bercerita kepada mereka bagaimana ia bertemu dengan Tuhan Yesus dan sekarang mau hidup menjadi pengikut Tuhan Yesus. Setiap hari Saulus mempelajari firman Tuhan dan berdoa bersama mereka. Kemudian ia pergi memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus bersama mereka. Nah, jadi ini adik-adik orang-orang Kristen di kota Damsyik ini itu nggak percaya sama berita tentang Saulus ini mengikuti Tuhan Yesus gitu. Jadi buat mereka nih itu nggak masuk akal gitu, karena kan si Saulus ini kan dulu kan menganiaya bahkan membunuh orang-orang yang menyembah Yesus. Terus sekarang dia jadi pengikut Tuhan Yesus gitu, itu kan nggak mungkin ya. Jadi orang-orang Kristen di Damsyik tuh nggak percaya gitu bahwa si Saulus ini tuh mengikuti Tuhan Yesus gitu. Nah Saulus juga pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Di sana ia memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat dunia. Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya kepadanya dan marah. Bukankah ia pergi ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen? Apa yang terjadi dengannya sehingga sekarang ia menjadi pengikut Yesus? Nah jadi selain orang Kristen di kota Damsyik, orang Farisi pun juga nggak percaya gitu kalau dia ini pengikut Yesus gitu, karena kan dia dulu benci banget kan. Jadi semua orang itu nggak percaya melihat Saulus itu mengikuti Yesus, karena tujuannya Saulus di awal itu kan ketika dia ke kota Damsyik ini itu untuk membunuh para orang-orang yang menyembah Yesus ya kan, untuk menganiaya mereka gitu. Nah tapi kenapa setelah dari Damsyik dia malah mengikuti Yesus gitu kan. Jadi itu orang Farisi pun juga nggak percaya gitu. Nah dan mereka membuat rencana jahat untuk membunuh Saulus. Ia tidak boleh hidup lagi gitu. Jadi
namanya orang Farisi ya adik-adik ya, mereka kan gak suka kan ngelihat orang menyembah Yesus gitu. Jadi si orang Farisi ini nggak peduli meskipun Saulus dulunya bagian dari mereka, nggak peduli karena sekarang dia sudah mengikuti Yesus, jadi dia harus dibunuh juga gitu. Jadi dia harus diperlakukan dengan sama gitu. Nah, orang Kristen di Damsyik menolong Saulus meloloskan diri. Nah, meskipun orang-orang Kristen di Damsyik ini agak sebel ya mungkin ya ngelihat si Saulus gitu, karena kan mereka kan juga nggak lupa perbuatannya Saulus kepada mereka gitu ya kan. Jadi meskipun kayak gitu mereka itu nggak dendam ya adik-adik, mereka itu bahkan meniat untuk menolong si Saulus ini untuk meloloskan diri supaya si Saulus nih nggak dibunuh sama orang-orang Farisi gitu. Jadi karena kan mereka ini kan anak-anak Tuhan ya adik-adik, Tuhan Yesus Bapak Yahweh itu selalu mengajarkan kebaikan kepada mereka. Jadi mereka itu tidak balas dendam, atau kayak kalau kita kan misalnya sebel sama orang gitu kan, ada history orang tuh jahat sama kita paling, terus kalau misalkan ada kayak gitu pasti kita kayak ya udahlah biarin aja, dia kan dulu jahat gitu kan. Tapi orang-orang Kristen di Damsyik itu enggak, karena mereka ingat ajarannya Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa mereka itu harus melakukan kebaikan gitu ya adik-adik. Jadi mereka ini berniat untuk menolong si Saulus. Nah, orang Kristen di Damsyik mendengar tentang rencana ini. Saulus berada dalam bahaya. Pintu gerbang kota Damsyik dijaga siang dan malam. Nah, jadi karena orang Farisi ini udah membuat rencana untuk membunuh si Saulus, jadi semua orang Farisi yang ada di kota Damsyik ini tuh menutup jalan gitu supaya si Saulus ini nggak bisa kemana-mana gitu, supaya si Saulus nih mereka dapat menemukan si Saulus gitu. Nah, mereka membawa Saulus ke satu rumah yang jauh dari pintu gerbang kota. Rumah itu dibangun di atas tembok kota, bahkan ada sebuah jendela untuk melihat keluar tembok kota. Pada tengah malam yang gelap, mereka memasukkan Saulus ke dalam keranjang yang besar dan kemudian menurunkannya dari jendela. Nah, jadi si Saulus ini dibawa dari jauh gerbang kota ya, terus dimasukin ke dalam keranjang. Jadi supaya dia tuh bisa keluar dari kota itu gitu, karena temboknya itu tuh kayak nembus gitu keluar gitu. Nah, jadi akhirnya Saulus berhasil diam-diam keluar dari kota Damsyik tanpa jangan sampai ketahuan sama kamera pengawasnya gitu. Jadi kalau misalkan di dalam film gitu ya adik-adik bisa bayangin kayak misalkan ada satu orang nih keluar dari penjara diam-diam gitu. Nah, terus ada kamera pengawas yang ada cahayanya gitu loh, adik-adik pasti tahu kan. Jadi kayak ada kamera pengawas gitu, jadi jangan sampai Saulus terlihat sama cahaya itu karena pasti akan ketahuan gitu. Nah, jadi Saulus diam-diam keluar gitu. Nah, dalam hatinya Saulus tuh dia berpikir kayak dulu saya tuh gagah banget gitu, gagah mau datengin ke tempat orang gitu, bahkan orang-orang takut sama dia gitu. Nah, jadi Saulus tuh kayak merasa, aduh sekarang kok saya begini ya, tapi dia tidak menyesal, bahkan dia tidak takut sama sekali karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menyertai Saulus gitu. Jadi dia tidak ada perasaan takut sama sekali ya adik-adik gitu. Nah, jadi dia kayak nostalgia aja gitu, kayak ya ampun dulu gue tuh ditakutin, dulu gue tuh banyak orang-orang yang segan sama gue gitu. Jadi istilahnya kayak gitu ya adik-adik. Nah, tujuan Saulus keluar dari kota Damsyik itu kan supaya dia orang-orang Farisi tidak dapat menemukan dia kan, supaya dia tidak dibunuh. Nah, tujuannya itu dia pergi ke kota Yerusalem. Nah, sesudah tiba di kota Yerusalem, Saulus langsung mencari orang Kristen. Tetapi mereka takut kepada Saulus. Mereka ingat bagaimana dulu Saulus menganiaya mereka. Nah, jadi tuh adik-adik bisa bayangkan ya betapa kejamnya si Saulus dulu gitu ya, sampai semua orang itu takut sama dia, orang-orang Kristen gitu, karena dia itu kejam banget dulu gitu. Nah, jadi sampai orang-orang di Yerusalem pun juga takut sama dia pas ngeliat gitu. Nah, jadi
mereka tidak percaya bahwa sekarang ia sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti dirinya, seperti mereka gitu. Mereka tidak mau memberitahukan kepadanya di mana mereka berkumpul untuk berbakti. Saulus merasa sedih dan kecewa dan kesepian. Nah, jadi si Saulus ini orang-orang Yerusalem ini, orang Kristennya ini nggak mau ngasih tahu gitu gimana cara ibadahnya, tempat beribadahnya di mana gitu. Nah, jadi Saulus tuh merasa sedih, terus kecewa sama dirinya gitu, karena perbuatan dia yang dulu orang-orang tuh jadi begininya banget gitu sama dia gitu. Nah, karena dia ini setelah menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia itu haus gitu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi dia tuh pengennya tuh ketemu Tuhan Yesus terus, ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan gitu. Karena Saulus ini udah benar-benar bertobat ya adik-adik. Nah, terus tetapi Tuhan Yesus menyediakan seorang teman baginya. Dia adalah Barnabas. Nah, jadi ada satu orang yang gak takut sama si Saulus. Bahkan orang ini tuh datengin Saulus gitu. Jadi namanya ini Barnabas. Nah, Barnabas ini artinya anak penghiburan. Jadi dia ini meskipun Saulus akhirnya sedih, kecewa, tetapi Tuhan memberikan seorang teman untuk si Saulus bernama Barnabas ini, anak penghiburan, untuk menjadi temannya si Saulus ini gitu. Jadi Barnabas nih bahkan datengin dia gitu. Barnabas adalah salah seorang pengikut Tuhan Yesus dan ia seorang yang baik hati. Waktu ia mendengar Saulus telah kembali ke Yerusalem, ia tidak bersembunyi seperti orang Kristen yang lain. Ia bahkan pergi mencari Saulus. Nah, jadi bener kan yang Kak Kalina bilang tadi. Jadi dia tuh bahkan pergi nyari si Saulus, datengin si Saulus, sedangkan orang-orang Kristen di Yerusalem itu takut sama dia gitu. Nah, Saulus berkata kepada Barnabas. Nah, jadi karena Saulus melihat nih kayaknya dia nggak takut deh sama saya gitu. Akhirnya Saulus ngomong, "Jangan takut kepada saya Barnabas, percayalah, saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya tidak akan lagi menganiaya orang Kristen." Waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Sekarang saya tahu bahwa dialah anak Tuhan, juru selamat dunia gitu. Nah, jadi si Saulus ini meyakinkan si Barnabas gitu, dan Barnabas pun udah tahu gitu, dan dia bilang, Barnabas bilang, "Saya percaya kepadamu Saulus, saya bisa melihat bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesus." Jadi Barnabas ini bisa melihat kejujuran dalam hatinya Saulus ini. Jadi bisa terlihat gitu di matanya Barnabas gitu, bahwa si Saulus ini benar-benar sudah mengasihi Yesus, benar-benar sudah menjadi menjadi pengikut Tuhan Yesus gitu. Nah, akhirnya Barnabas menjadi saudaranya si Saulus gitu. Dia mau gitu menjadi temannya si Saulus. Nah, akhirnya karena si Saulus ini akhirnya nih si Barnabas membawa si Saulus ke petinggi-petinggi orang Kristen di Yerusalem gitu, karena untuk meyakinkan petinggi di sana gitu kalau si Saulus ini sudah mengikuti Yesus. Karena kan nggak mungkin kan si Saulus sendiri gitu, karena kan dia sedang ditakuti kan adik-adik. Jadi nggak mungkin dong kayak dia ngomong, saya tuh udah mengikuti Yesus, saya udah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Jadi paling menurut si orang-orang Kristen di Yerusalem, alah paling bohong gitu, alah paling pura-pura gitu kan. Karena kan mereka ingat kan kalau dulu ini justru si Saulusnya menganiaya mereka karena menyembah Tuhan Yesus gitu. Akhirnya si Barnabas ini mewakilkan gitu supaya petinggi-petinggi orang Kristen di Yerusalem itu percaya gitu. Dan akhirnya Barnabas bilang, Saulus tidak lagi membenci Tuhan Yesus, ia mengasihi Tuhan Yesus, kata Barnabas gitu. Nah, karena Barnabas yang ngomong, jadi semua orang petinggi orang Kristen Yerusalem dan semuanya itu percaya sama Barnabas gitu, kalau si Saulus ini udah mengikuti Yesus, kalau Saulus ini udah menjadi orang baik gitu. Nah, kemudian bersama-sama mereka memuji Tuhan, karena orang yang dulu memuji Tuhan Yesus dan membenci orang Kristen sudah berubah menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ia juga teman mereka. Mereka membiarkan Saulus tinggal bersama mereka di kota Yerusalem di mana Saulus dulu menganiaya orang Kristen. Sekarang ia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya
dengan bantuan si Barnabas ini, Saulus akhirnya diterima di lingkungannya mereka, di lingkungannya orang-orang Kristen. Bahkan mereka membiarkan Saulus beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama gitu. Jadi mereka akhirnya bersatu hati adik-adik untuk memuji Tuhan gitu. Nah, jadi begitu ya ceritanya, ada adik-adik cerita tentang bagaimana Saulus bertemu dengan Barnabas dan bagaimana Barnabas memperlakukan Saulus, menolong Saulus gitu ya. Ketika semua orang gak percaya sama Saulus, ketika semua orang takut sama Saulus, tapi Barnabas yang hanya Barnabas satu-satunya yang berani mendekat kepada Saulus, bahkan menolong Saulus gitu ya adik-adik ceritanya. Jadi kita bisa tahu bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu kepada Saulus tuh nggak setengah-setengah gitu. Jadi justru dia ingin menunjukkan kebesarannya gitu di depannya Saulus gitu, bahwa dia ini, aku ini, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dunia gitu. Jadi jadi membuat Saulus tuh percaya dan akhirnya mengikuti Tuhan Yesus gitu ya adik-adik. Sama seperti kita gitu ya adik, ini cerita ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan adik-adik itu tahu ada orang yang keras hatinya, adik-adik itu jangan melawan ya, karena Tuhan Yesus, karena manusia itu tidak dapat mengubah hati manusia gitu, hanya Tuhan Yesus yang dapat mengubah hati manusia ya adik-adik. Jadi kita bawa dalam doa aja gitu, jadi pasti Tuhan Yesus akan campur tangan ya adik-adik. Oke, segitu dulu firman Tuhan yang Kak Kalina ceritakan. Biarlah adik-adik menjadi kekuatan untuk adik-adik ya. Sekarang kita mau tutup, kita berdoa. Mari kita tutup dalam doa. Aba Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Aba, terima kasih Engkau Bapa menunjukkan kebesaran-Mu Bapa Yahweh, karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau besar Bapa. Juga kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus Masiah, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua. Dan firman itu memperbaharui hidup kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba Afi